Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat lahir maupun batin. Alhamdulillah kita semua masih diperkenankan bisa bertemu dalam kegiatan rutinitas kita, yaitu kegiatan pembelajaran. Untuk kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas materi tentang keimanan yang kaitannya dengan iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan bagian daripada iman yang enam setelah iman kepada para rasul. Baik, untuk selanjutnya kita simak pada video. Pada bagian yang pertama kita akan membahas masalah pengertian daripada iman. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan iman secara istilah yaitu percaya atau meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota badan. Jika kita melihat definisi tadi, indikasi iman itu ditentukan oleh tiga hal. Yang pertama lisan, yang kedua hati, dan yang ketiga perbuatan. Dari ketiga indikasi ini harus seiring dan sejalan. Bisa dikatakan seseorang memiliki keimanan yang sempurna jika lisan, hati, perbuatannya berjalan secara seimbang, tidak hanya lisan saja atau hati saja atau perbuatan saja. Jika lisan, hatinya iya tanpa ada perbuatan, belum dikatakan seseorang memiliki keimanan yang sempurna. Oleh karena itu, indikasi dari keimanan yang tiga tadi, lisan, hati, perbuatan, harus berjalan secara seimbang agar memiliki keimanan yang sempurna. Sedangkan pengertian hari akhir menurut bahasa adalah hari berakhirnya kehidupan manusia di dunia. Sedangkan menurut istilah, hari akhir yaitu hari hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Berkaitan dengan hari akhir ini, sering kita menyebutnya dengan hari kiamat. Hari kiamat terbagi menjadi dua, ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil. Artinya, berakhirnya kehidupan manusia di dunia tidak berskala besar, tapi hanya sebagian. Seperti contohnya adalah kematian. Sedangkan kiamat kubro, yaitu hancurnya atau berakhirnya kehidupan manusia secara menyeluruh. Bukan hanya manusia, tapi seluruh alam semesta dan isinya. Contohnya yaitu kiamat. Yang menjadi dasar untuk meyakini akan adanya hari akhir, banyak dalil-dalil di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang terjadinya hari kiamat. Di antaranya adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang.
tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Berdasarkan firman Allah Quran Surat Al-Hajj ayat 7 ini, Allah menegaskan bahwa hari kiamat itu yakin adanya. Salah satu indikasi fase yang pertama setelah alam semesta hancur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan semua manusia di dalam kuburnya, atau sering disebut dengan Yaumul Ba'as, atau hari dibangkitnya seluruh manusia setelah mati. Hari kiamat sering disebut juga sebagai hari pembalasan. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan. Maksudnya yaitu yang berkuasa pada hari kiamat. Selanjutnya, bagaimana pandangan kiamat menurut Al-Quran? Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Qari'ah. Di dalam Quran surat Al-Qari'ah, Allah menjelaskan tentang apa itu hari kiamat, bagaimana keadaan hari kiamat, dan seperti apa balasan setiap amal perbuatan di hari kiamat. Di ayat yang pertama dalam Quran surat Al-Qari'ah, Allah menegaskan Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wama adraka mal qari'ah, dan apakah kamu mengetahui apa itu hari kiamat? Salah satu bentuk penegasan tentang pengetahuan hari kiamat. Kemudian Allah menjelaskan dalam ayat selanjutnya, yaitu yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mangkus. Pada saat itu hari kiamat, manusia seperti anak yang berterbangan, gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Allah menegaskan bahwasannya dahsyatnya hari kiamat digambarkan kepada orang dan gunung-gunung. Pada saat itu manusia tidak menentu bagaimana upaya untuk menyelamatkan diri, yang akhirnya Allah gambarkan seperti anai yang berterbangan. Kemudian gunung-gunung menghamburkan seperti bulu-bulu yang berterbangan. Dalam ayat selanjutnya, Allah pun menjelaskan bagaimana balasan setiap amal perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia di alam dunia. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka barang siapa pada hari kiamat itu amal perbuatan baiknya lebih banyak ketimbang amal perbuatan buruknya, maka sesungguhnya dia ada dalam kebahagiaan, ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jika amal perbuatan buruknya lebih banyak ketimbang amal perbuatan baiknya, maka bagiannya adalah hawiyah. Kemudian Allah menanyakan, wa ma adraka ma hiya, apakah kamu tahu apa itu hawiyah? Allah menjawab dengan kalimat narun hamiyah, yaitu api yang menyala. Itulah sekilas berkaitan dengan hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa memperbanyak
amal soleh sebagai bekal di kehidupan berikutnya setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat, agar kita menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di kemudian akhirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.